Ya, pemirsa, calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka menyambangi kantor Partai Golkar Solo. Selain bersilaturahmi, Gibran juga ingin menguatkan perolehan suara. Di sela masa kampanyenya, calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka kemarin menggelar silaturahmi dengan pengurus DPD Partai Golkar Kota Solo. Gibran datang bersama pendampingnya, Teguh Prakosa. Kedatangan Gibran dan Teguh selain bersilaturahmi juga ingin menguatkan perolehan suara melalui Partai Beringin. Gibran mengaku target perolehan suara 92% rasional, mengingat hampir semua partai mendukung. Hari ini silaturahmi dengan keluarga besar Partai Golkar Solo. Mas, tadi ada hal krusial yang disampaikan untuk Partai Golkar terkait dengan target dan lain-lain. Ya, tadi saya menyampaikan target pemenangannya berapa. Ya tadi sudah disanggupi dan itu angka-angka yang sangat bisa diraih. Sementara itu, pasangan jalur independen Bagi Wahyono FX Suparjo atau Bajo semakin insentif belajar jelang tahapan debat. Pasangan tukang jahit dan ketua RW ini beberapa kali menggelar simulasi debat dengan tim suksesnya. Materi yang dipelajari beragam, mulai birokrasi hingga tata kota. Kalau kita yang pertama adalah visi misi kita, terus tentang sedikitnya ya pemahaman tentang bagaimana corona dengan bagaimana perekonomian nanti adanya corona ini. Debat publik pilkada kali ini dimungkinkan secara virtual. Menurut regulasi bisa digelar siaran tunda, bisa langsung. Debat bisa disiarkan di lembaga penyiaran publik, swasta atau di suatu tempat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bawaslu Kota Medan berikan peringatan tertulis pada kedua paslon Pilkada Medan. Mereka terbukti langgar protokol kesehatan saat kampanye tatap muka. Sepekan kampanye Pilkada Medan berjalan, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan menemukan pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye oleh kedua pasangan calon. Setelah menggelar rapat pleno, Bawaslu Medan memberikan peringatan tertulis kepada pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman serta Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Bawaslu mengimbau kepada kedua pasangan calon untuk lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani. Peringatan tertulis terhadap kedua paslon yang mana hasil pengawasan dari jajaran kami itu yang kami terima dan telah kami kaji dan kami putuskan untuk memberikan teguran tertulis. Dan ke depan kami berharap kepada tim pasangan calon dan tim kampanye untuk dapat menjaga ataupun mentaati peraturan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada masa pandemi ini. Jika pasangan calon kembali melanggar protokol kesehatan saat kampanye setelah mendapat peringatan tertulis, Bawaslu akan memberikan teguran hingga sanksi pelarangan kampanye selama 3 hari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap Pilkada Kota Depok jangan sampai menjadi klaster pilkada. RK meminta warga tidak kendor dalam penerapan protokol kesehatan, terlebih saat perhelatan pilkada. Tim di Jawa Barat. Bogor, Depok, dan Bekasi menjadi penyumbang 60-70% kasus COVID-19 di Jawa Barat. Oleh karenanya, Gubernur Ridwan Kamil memutuskan berkantor di Depok sebagai pusat pengendalian COVID-19 di Bodebek. Saat mengunjungi pusat perbelanjaan di Kota Depok, Jumat kemarin, Ridwan berpesan masyarakat tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19, terlebih saat perhelatan pilkada. Karena tadi Bodebek ini penyumbang 60%
60-70% kasus di Jawa Barat tiap hari. Kedua, Depok lagi pilkada, kami tidak mau, sudah dia posisinya tinggi, kasus harian, ternyata ada klaster namanya klaster pilkada. Nah, saya pikir Pak Kapolres pada ini ada kerjaan baru, ngurusin COVID, menjaga kewaspadaan, dan saya pikir dari sisi pilkada kita kampanye perbaikan, pasca before pilot, ya kira-kira begitu. Pidato calon wali kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo terkait Ekasila viral di media sosial. Namun Teno menegaskan tidak ada niatan mengganti Pancasila menjadi Ekasila. Peras Pancasila, muncullah Ekasila yang didapatkan dari Trisila, yaitu dari sosio-nasionalis, sosio-demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan jika kita peras lagi, kita kristalisasi lagi, hanya ada satu kata untuk mewujudkan kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan cara bergotong royong. Inilah cuplikan pidato calon wali kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengenai Ekasila. Setelah viral dan menjadi sorotan, Cawalkot Teno pun angkat bicara. Menurut Teno, video yang beredar di media sosial merupakan potongan saat dirinya memberikan sambutan dalam agenda kampanye damai. Lebih lanjut, Teno menegaskan tidak ada niatan untuk mengganti Pancasila menjadi Ekasila. Seperti saya katakan tadi, bahwa bisa jadi orang yang memotong, bahkan kalaupun kita melihat potongan-potongan itu, sebenarnya potongan-potongan itu tidak ada yang menyebutkan saya ingin mengganti Pancasila. Tetapi justru narasinya yang dituliskan, seperti yang kita ketahui bersama, justru itulah yang membuat hasutan. Okay? Sementara paslon lainnya yakni Syaifullah alias Gus Ipul memilih untuk menemui emak-emak di Rusunawa Kelurahan Tambakan, Kecamatan Gadinggejo. Mantan Wakil Gubernur Jatim ini pun mendapat berbagai keluhan dari warga setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi polemik RUU Omnibus Law. Tolak Omnibus Law, Asosiasi Buruh di DKI Jakarta akan gelar aksi pada tanggal 6 hingga 8 Oktober mendatang. Ya, selain unjuk rasa, para buruh juga mengancam akan mogok kerja. Perwakilan buruh di Jakarta Timur kemarin menyampaikan surat izin aksi ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Para buruh mewakili 54.000 buruh se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Elektronik Mesin Serikat Pekerja Indonesia atau LEM SPSI. Rencananya mereka akan menggelar unjuk rasa dan mogok kerja pada 6 hingga 8 Oktober 2020. Aksi ini dilakukan para buruh sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang digodok oleh DPR. Menyampaikan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dalam rangka mogok nasional ke Polsek Cakung dalam rangka untuk menolak Omnibus Law diterapkan di Republik Indonesia ini. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hampir rampung. DPR dan pemerintah telah membahas masalah-masalah utama, diantaranya klaster ketenagakerjaan. Tetapi menjelang penyelesaian, beberapa kalangan buruh tetap menolak dengan ancaman mogok nasional. Badan Legislasi DPR bersama pemerintah telah tuntas membahas lebih dari 7.000 daftar inventarisasi masalah. Ya, isu yang paling hot, paling panas itu adalah terkait dengan isu ketenagakerjaan. Satu tentang PKWT, perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Itu kita delegasikan kepada peraturan pemerintah untuk syarat-syaratnya, detailnya, tetapi tidak mengubah substansi apa yang disyaratkan di undang-undang existing. Terkait dengan waktu tertentu itu, tetap kita pakai paling lama 3 tahun. Jadi kalau ada perusahaan yang established, yang permanen, mempekerjakan orang dengan outsourcing itu maksimal 3 tahun. Setelah itu dia wajib diangkat, itu tidak berubah. Nah, tapi kan seringkali banyak alih daya itu. Nah, praktek alih daya oleh pemerintah dihapus, kami setuju. Penggodokan RUU Ciptaker terus digeber pemerintah dan DPR.
Menurut rencana DPR, RUU Cipta Kerja bisa diselesaikan di akhir masa sidang atau rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pebalap muda Swedia Emil Johansson melanjutkan rekor kemenangan beruntun Crankworx Slopestyle. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.